Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun via virtual. Oke, Ibu minta dibantu oleh sekretaris untuk menulis siapa-siapa saja yang tidak sekolah agar Ibu dapat melihat absensi kalian itu sebagai pertimbangan untuk mata pelajaran Ibu. Jadi dilihat dari absensinya dulu ya. Absensinya jika misalkan absensinya di atas 80%, maka itu pertimbangan untuk nilai kalian pada semester ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita bertemu di bab 2 ya. Bab 2 yaitu kebenaran penurunan Al-Qur'an. Bab 2 kebenaran penurunan Al-Qur'an. Nah, kita tahu kan kebiasaan kita misalkan membaca Al-Qur'an sebelum belajar atau di rumah setelah maghrib ya. Nah, ini kita harus tahu yang pertama itu diturunkannya bagaimana Al-Qur'an itu, kemudian diajarkan dan ditulis ya, dan ditulis. Baik, yang pertama pengertian penurunan Al-Qur'an. Nah, di kepala kalian jangan berpikir bahwa ya Al-Qur'an secara fisik, nah ini makna hakiki. Secara fisik itu mustahil Al-Qur'an itu sebagai materi benda yang berpindah tempat dari atas ke bawah. Nah ya, jadi penurunan Al-Qur'an itu, apakah Al-Qur'an itu berbentuk Al-Qur'an yang sekarang diturunkan dari atas ke bawah, itu mustahil. Nah, maksudnya yaitu penurunan Al-Qur'an itu adalah secara majazi atau kiasan proses pemberitahuan atau penyampaian informasi. Nah, arti informasi di sini adalah wahyu dari Allah ya ke alam nyata. Makna ini merujuk pada bagaimana firman Allah bisa diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan terpatri di dalam hati suci Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat. Jadi Al-Qur'an itu kan apa? Firman Allah ya, firman Allah. Nah, bagaimana cara turunnya Al-Qur'an? Nah, cara turunnya Al-Qur'an itu menurut para ulama dibagi 3. Pendapat yang pertama, Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah sekaligus pada malam Lailatul Qadar, baru kemudian dicicil ke bumi selama 20 atau 23 tahun atau 25 tahun. Jadi kita harus berpikir nih di kepala kita bahwa langit itu ada langit dunia ya, yang kan langit itu ada berapa? Ada 7 lapis ya, ada 7 lapis. Jadi pendapat yang pertama ini meyakini bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Langsung ya, sekaligus. Nah, kemudian baru dicicil ke bumi selama berapa? Selama 20 sampai 25 tahun. Itu disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi umat gitu. Pendapat yang kedua, diturunkan ke langit dunia secara bertahap selama 20 malam. Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Maksudnya ketika malam Lailatul Qadar dicicil bertahap selama 20 malam, selama 20 tahun, baru diturunkan ke bumi setelahnya. Nah, pendapat yang ketiga, diturunkan langsung dari Lauhil Mahfuz ke bumi secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa asbabun nuzulnya. Kamu tahu kan bahwa ayat pertama yang turun itu adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus, sedang beribadah, berkhalwat di mana? Di Gua Hira. Nah, jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu sudah diturunkan ke langit dunia, namun perlahan-lahan diturunkannya ke bumi itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi. Kondisi apa? Kebutuhan dan peristiwa. Kamu pernah mendengarkan bahwa misalkan adanya ketika Sayyidah Aisyah ketinggalan dalam sebuah rombongan, kemudian ditemukan oleh Sofwan, kemudian mereka berjalan bersama
untuk mengejar ketinggalan rombongan, maka apa pendapat rombongan itu? Mereka menuduh, memfitnah bahwa Aisyah itu sudah melakukan perbuatan tercela dengan Safwan. Nah, sampai Aisyah itu sakit ya karena dituduh apa? Nabi mau percaya atau tidak, karena Nabi juga tidak tahu. Nah, inilah pentingnya bahwa Nabi itu setiap bertingkah laku itu bukan dengan hawa nafsu. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap nabi itu berperilaku itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Ketika itu ya semua masyarakat memandang bahwa Aisyah itu sudah melakukan perbuatan tercela, Nabi kan tidak tahu apakah benar atau tidak. Maka turunlah wahyu dari Allah yang membenarkan bahwa itu sesungguhnya fitnah, bukan. Nah, maka Nabi pun ketika diberitahu oleh Jibril dengan adanya turun wahyu dari Al-Quran, memberitahu kepada masyarakat, ini nih kondisi yang sebenarnya ya. Kondisi yang sebenarnya mereka bukan melakukan perbuatan tercela, tapi memang benar-benar ketinggalan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi tenyanyahoanan Nabi oke. Kenapa? Karena perilaku beliau itu benar-benar dibimbing oleh wahyu. Nah, sekarang apa pengertian penulisan Al-Quran? Apa itu penulisan Al-Quran? Nah, artinya penulisan Al-Quran itu adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Kan tadinya berupa wahyu ya, apa yang disampaikan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Nah, setelah itu Nabi menyampaikannya kepada umat ya. Nah, kemudian proses akhirnya apa? Jadi ketika sudah disampaikan kepada umat, ditulis oleh umat itu di mana? Dulu kan belum ada kertas seperti sekarang. Di kulit-kulit bekas binatang, di kulit-kulit bekas pohon dituliskan ya. Nah, kemudian hasil dari tulisan-tulisan itu di mana? Dikumpulkan berupa apa? Mushaf. Nah, setelah itu dikumpulkan sampai selesai dibukukan pada zaman Khalifah Umar bin Affan ya. Selesai pada zaman Khalifah Umar bin Affan. Nah, jadi 3 fase penulisan pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu fase pencatatan. Jadi wahyu ditulis langsung setelah turun di bawah penguasaan Nabi. Ini kata Nabi, misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis di mana? Ditulis di kulit domba misalkan. Dengan apa ditulisnya? Ya, mereka pun misalkan pada zamannya cerdas ya, tidak ada tinta. Yang ngaranglah dengan apa? Dengan misalkan darah-darah hewan misalkan ya, ditulis di situ. Nah, kemudian kondisinya bagaimana? Tulisannya itu masih terpisah-pisah di berbagai media. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di kulit binatang. Nah, tapi saat itu fokus utamanya adalah hafalan para sahabat. Masih menjadi sandaran utama dibandingkan tulisan. Sahabat-sahabat masih menghafal wahyu-wahyu ya, masih menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq baru dimulai pengumpulan tulisan Al-Quran secara resmi untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena pemicunya banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang, terutama dalam perang Yamamah. Maka hasilnya catatan yang terpisah disatukan menjadi satu mushaf yang utuh, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu masuk pada fase yang ketiga, pada masa zaman Utsman bin Affan. Disinilah ada fase pembakuan atau pentashihan. Bagaimana? Ini karakteristiknya adalah penyeragaman dialek tulisan dan penggadaan mushaf. Jadi ketika misalkan tulisan itu banyak versi, banyak bentuk, banyak yang tidak sama ya, tulisan disatukan, diseragamkan begini nih misalkan ya. Nah, setelah itu baru digandakan pada zaman
Utsman bin Affan. Digandakan, diperbanyak. Setelah itu di mana? Disebarkan ke berbagai gubernur-gubernur ya. Nah, apa pemicunya? Karena terjadi banyak perselisihan cara membaca Al-Qur'an di berbagai wilayah Islam. Maka disatukan, diseragamkan. Maka hasilnya lahirlah Mushaf Al-Imam atau Rasm Utsmani yang disebarkan ke kota-kota besar sebagai rujukan utama. Udah disahkan ya, disebut dengan Rasm Utsman ya. Kemudian disebarkan ke kota-kota besar sebagai rujukan acuan ya, sebagai rujukan acuan dalam membaca Al-Qur'an. Oke, demikian untuk kebenaran penurunan Al-Qur'an ya. Silakan jika ada pertanyaan ketik di kolom chat grup WA. Nah, bagi kamu yang sekarang belum terkejar apa yang Ibu sampaikan, silakan ambil bukunya di kantor ya. Di kantor ambil bukunya dan silakan ditulis ya, ditulis pada bagian-bagian ini udah sama ya. Pengertian penulisan Al-Qur'an zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, kemudian zaman Utsman. Nanti ada rangkumannya, silakan ditulis di bagian rangkumannya ini ya. Di bagian rangkumannya ada, silakan ditulis. Baik semuanya untuk kelas 10, semoga bisa mengikuti untuk pelajaran hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya jangan ragu, jangan sungkan, diketik saja di grup WA grup ya. Nanti Ibu akan di waktu senggang dan sempat Ibu akan membalas semua pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertemuan hari ini via virtual Ibu cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya doakan saja Ibu 2 atau 3 pekan lagi bisa offline ya, bisa tatap muka dengan kalian, karena Ibu sendiri kan belum berkenalan khususnya dengan kelas 10. Baik, silahkan selanjutnya ambil buku di kantor dan tulis untuk bab 2. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.